Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat Sobat Insan Mulia. Bersama Insan Mulia berbagi inspirasi. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, di hari yang hari ini cerah, biasanya itu mendung kelabu. Nah, untuk kesempatan kali ini Sobat Insan Mulia, bahwa kita akan ada podcast kali ini. Kita akan mengundang beliau, Ustazah Dr. Ari Aji Astuti, SPD MPD, dengan tema parenting. Ya, jadi parenting itu sebenarnya sudah hal yang biasa, banyak dibicarakan, banyak kayak pelatihan-pelatihan gitu ya Bu tentang parenting. Tapi ada dua ini Ibu, dia parenting yang populer di kalangan ya mungkin ibu-ibu muda. Itu ada dua Ibu. Yang pertama adalah gentle parenting, di mana dia itu yang merawat anak itu dengan kasih sayang, lembut, memberitahunya itu yang pelan-pelan kayak gitu-gitu. Punishment pun juga harus pelan gitu kan. Dan itu kalau anak-anak salah itu kayak merasa bahwa nggak apa-apa, ini proses belajar. Tapi ada satu lagi yang menarik Ibu, parenting ala VOC. Wah, biasanya itu stereotipnya itu adalah parenting ala orang tua Asia. Jadi kepada anak itu sangat tegas, tidak boleh gitu. Kemudian ada parenting yang mengatakan kalau VOC itu pokoknya dia keras sekali, disiplin, harus ngikutin kata orang tua dan sebagainya. Nah, jadi kan tadi ada dua dan banyak pilihan cara untuk mendidik anak gitu ya Ustazah ya. Nah, teman-teman Sobat Insan Mulia, hari ini kita ingin tahu nih, bagaimana sih biasanya kalau misalnya ya parenting itu tapi dengan cara-cara yang islami. Apakah kita harus selalu keras? Apakah kita harus lembut terus kepada anak? Nah, ini kami hadirkan beliau kali ini yang akan memberikan kita bahwa pengetahuan tentang parenting, terutama tentang hakikat anak bagi orang tua. Jadi Ustazah, sebenarnya kalau dalam Islam itu bagaimana sih parenting itu yang baik itu yang seperti apa? Kami ingin tahu. Ada yang bilang bahwa anak itu adalah amanah. Nah, itu sebenarnya seperti apa Ustazah? Mohon bantuan untuk menjelaskan gitu. Ya, baik Ustazah Irna ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa untuk berbagi inspirasi tentang hakikat anak bagi orang tua. Jadi kalau tadi pembukanya tentang parenting ya, bagi kita seorang muslim, mendidik anak itu di antara keduanya. Di antara tadi tidak terlalu lembut, tapi tidak terlalu keras. Oh gitu ya. Oke, baik. Tengah-tengah ya, karena kita dalam Islam itu kan harus adil ya, harus adil. Baik. Jadi ada saatnya lembut, ada saatnya keras, tapi tidak terlalu keras begitu. Baik. Nah, maka kita harus memahami hakikat anak bagi orang tua itu apa. Oke, jadi harus tahu dasarnya dulu. Iya, dasarnya dulu. Jadi kalau tadi ditanya anak sebagai amanah itu yang bagaimana gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, jadi hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anak keturunan itu untuk dididik menjadi anak yang tidak lemah. Berarti jangan sampai lemah, harus kuat. Jangan lemah gitu, terutama dalam hal akidahnya. Ya, jadi jadikan anak-anak kita itu anak-anak yang memiliki keimanan yang kuat. Jadikan anak-anak kita yang memiliki fisik yang kuat. Jadikan anak-anak kita anak yang memiliki intelektualitas yang kuat. Ya, jadi bukan hanya menyangkut fisik dan akal, tetapi juga menyangkut ruhaninya. Jadi ada aspek religiusitas yang harus kita perhatikan, karena Allah jelas sekali menyampaikan di situ dalam An-Nisa ayat 9 tadi, lanjutan ayatnya kan, supaya tidak meninggalkan anak yang lemah itu, wattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.
Nah, jadi modal utama supaya kita bisa menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala mendidik anak itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah itu kuncinya yang pertama. Lalu kemudian komunikasinya dengan cara mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Oke, Iya. jadi ketika kita mau mengajarkan ke anak, ucapkan kata yang benar begitu. Oh, gitu. Jadi ketika kita menasehati, ketika kita menegur, bahkan ketika sekedar kita berbicara, bercanda, kita sambil melakukan aktivitas apa misalnya menemani anak main, menemani anak berangkat tidur ya, menemani anak belajar, itu orang tua harus berupaya untuk selalu mengucapkan perkataan yang benar. Jadi kalau memberikan, misalnya memberikan iming-iming gitu ya. Janji nanti kalau adik juara sekian dapat ini begitu. Nah, itu harus ditepati. Ya, harus ditepati, maka harus diperhitungkan gitu ya. Jadi, Iya, betul. bahkan begini, kalau misalnya nanti kalau adik bisa buang sampah pada tempatnya secara teratur, Umi kasih jempol, misalnya. Sekedar jempol itu sebuah penghargaan. Tidak perlu yang tidak apa harus ya. harta, tidak harus uang, tidak harus barang gitu ya. Nah, jadi itu sebuah perkataan yang benar itu akan berimpact ya. Ya, jadi kita betul-betul berupaya supaya mendidik anak selalu jujur. Selalu Tidak boleh berbohong. Nah, itu kan nanti banyak sekali tuh. Iya, kadang misalnya gitu, adik nggak boleh makan sambil berdiri, tapi mamanya mau minum sambil berdiri. gitu, iya. Ini kok mama gitu dah, berarti Iya, itu ya betul. contoh yang tidak Iya, baik. betul. Nggih. Adik ayo belajar. Mamanya HP-an. nonton TV. Ya. Mamanya nggak boleh kayak gitu. Ya. Berarti mamanya ngapain gitu ya? Waduh, saya reminder ini. Masya Allah, nggih. Ya, jadi ternyata seperti itu ya Ustazah Betul, ya. Tidak hanya kuat dalam artian secara fisik, tapi juga dalam rohania gitu. Dan Iya. caranya tadi satu, selalu sampaikan dengan benar apapun itu. Betul. Betul. Nah, Ustazah, ada yang sering menyampaikan seperti ini. Mungkin anaknya, kan setiap anak itu berbeda-beda. Ada punya anak itu yang bisa penurut, ada punya anak dia yang berprestasi, ada yang dia tidak berprestasi, ada yang dia bandel, mungkin pembangkang dan sebagainya. Terus biasanya kalau gitu mamanya bilang, ujian aku ada di anakku. Iya. Terus kadang ada yang kemudian anak itu adalah ujian. Itu sebenarnya maksudnya bagaimana, Iya. Ustazah? Iya. Dalam surat Al-Anfal ya, surat Al-Anfal surat 8 ayat 28, inna ma'amwalukum wa auladukum fitnah ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hartamu dan anakmu itu ujian bagimu. Ya. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan mungkin kita sendiri pernah ngalamin ya. Iya. Ada anak itu terkadang memang seperti menjadi ujian bagi kita. Iya. Ya, entah sekedar ujian kesabaran, entah ujian kepedihan gitu ya. Finansial mungkin Entah juga ujian bisa. finansial bisa. Jadi kita melihat anak-anak ya, kalau di sekolah itu kita bisa lihat ada anak yang anteng, diajari gampang Iya, gitu ya. Tapi betul. ada anak yang usil, ngeyelan ya. Betul, aduh itu Masya Di Allah. rumah pun begitu gitu. Iya, dengan Di rumah problemnya pun begitu, masing-masing problemnya begitu. masing-masing. Disitulah kita memahami bahwa anak terkadang jadi ujian bagi orang tuanya. Nah, di masa sekarang itu ujiannya relatif tambah banyak dibanding di masa dulu karena ya. cobaannya juga lebih banyak, Betul, godaannya lebih banyak. Jadi kalau zaman sekarang itu anak mudah sekali mengakses informasi ya. Betul. Nah, kemudian akhirnya dia terpengaruh dengan informasi-informasi itu. Nah, lalu kemudian dia melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Gitu. Betul. Orang tua jadi pusing. Itu sudah ujian. Iya. Ya, itu sudah ujian. Jadi kita dan ujian itu masing-masing orang tentu berbeda gitu ya. Jadi ada yang ujiannya besar, ada yang ujiannya kecil saja gitu ya. Nah, tapi memang Allah sendiri sudah memberitahu dari sejak awal bahwa ada di antara anak-anakmu itu yang menjadi ujian bagimu. Gitu. Kalau seperti itu apa yang harus dilakukan orang tua? Maka disinilah tantangan bagi orang tua ketika mendapatkan
anak itu ya. Jadi ketika Allah mengamanahkan kepada kita seorang anak atau 2 orang, 3 orang, 4 orang dan seterusnya Iya, begitu ya. betul. Yang pertama adalah disyukuri. Bersyukur dulu. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah diberi Allah karunia. memberikan kepada kita keturunan. Iya. Itu ya. Karena tidak semua orang diberi keturunan. Betul. Nah, kemudian yang kedua, menyadari bahwa Allah memberikan kepada kita keturunan ini untuk dididik dengan sebaik-baiknya. Nah, maka ketika kita menyadari bahwa anak ini harus saya didik dengan sebaik-baiknya, maka saya sebagai orang tua itu harus berupaya ya, memiliki wawasan dan memiliki kemampuan mendidik dia. Iya. Nah, mendidiknya secara apa? Bagaimana? Jangan kemudian kayak orang tua zaman dulu itu suka begini, wes nggak usah diajari, nggak apa-apa, nanti ngerti dewe, nanti bisa sendiri. Itu suatu hal yang kurang tepat kalau menurut saya ya. Apalagi dengan zaman sekarang. Betul, tetap harus dengan arahan orang tua. Lalu ada lagi tipe orang yang kemudian wes nggak usah terlalu dikekang anak itu. Betul, Iya, tidak, betul. memang tidak boleh terlalu dikekang, tapi jangan dilepaskan begitu saja. diberi Jadi kebebasan. kalau bahasa Jawa itu punya pepatah ya, yang bagus sekali ya menurut saya ya. Mendidik anak itu diculke endase, digondeli buntute. Culke endase gondeli buntute. Oke. Iya, Iya, maksudnya apa? Anak ini diberi kebebasan seluas-luasnya untuk mencari wawasan, mencari ilmu, Betul. Mencari belajar banyak apa pandangan, gitu ya. informasi. Tapi tetap dalam pantauan orang tuanya. Jadi betul-betul kita melihat ya, setelah kita memberi bekal, memberi nasihat, memberikan aturan-aturan. Nah, silahkan kamu mau kemana, mau belajar apa, mau pilih jurusan apa kalau sudah besar ya. Nah, tapi tetap dalam kendali Dalam orang kendali tuanya. orang tua. Maka kita harus membangun komunikasi yang baik dan juga terus Tadi lagi memantau menyampaikan. dengan ya permohonan kepada Allah, mendoakan supaya anak ini benar-benar di jalan yang lurus. Betul. Gitu. Betul. Sehingga tidak jadi ujian. Berarti tidak meskipun apa? loss, nggih. Meskipun barangkali dalam perjalanannya banyak kesulitan-kesulitan yang dialami, karena tidak mungkin kan lurus terus. Betul. Tidak mungkin anak itu lurus terus. Tidak mungkin juga hal-hal yang diinginkan itu semua dapat dipenuhi. Sesuai harapan orang tua tidak juga. Tidak bisa begitu. Pasti ada pernak-pernik perjalanan rumah tangga ya. Mendidik anak itu ada saja gitu. Macam-macam Maka sekali. kemudian konsep selanjutnya harus apa? Sabar. Jadi sabar menghadapi semua yang terjadi. Betul. Sehingga kita tidak menjadi orang tua yang gampang putus asa. Betul. Nah, kalau kita sabar, kita bisa mengendalikan emosi kita. Ya, mengendalikan emosi. Lalu kemudian setelah kita berusaha, apapun hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Yang Ta'ala. penting berusaha. Berarti Iya, tadi betul. satu syukur dulu, kemudian ada sadar, kemudian sabar. Usaha mendidik Usaha yang mendidik baik, yang baik. sabar, Sabar. tawakal. Tawakal kepada Allah. Hasilnya serahkan sama Allah. Yang Iya, penting gitu. itu dulu. Nah, Iya. itu. Tapi Ustazah ada yang menarik. Saya itu pernah ada membaca begitu ya. Ada yang menyebutkan bahwa anak itu ternyata bisa menjadi musuh. Betul. Itu kok bisa Ustazah? Iya. Anak loh, yang kita Iya. sayangi loh, yang kita rawat loh. Betul. Kenapa bisa jadi musuh Betul. Ustazah? Nah, kenapa itu bisa anak bisa menjadi musuh? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menyaksikan ya di berita-berita itu ya, ada anak yang tega melaporkan orang tuanya, ibunya sendiri ke Ke ranah pengadilan, hukum, betul. ke pengadilan, menuntut orang tuanya. Nah, rata-rata sih masalah harta ya. Betul. Masalah harta. Ada yang cuma karena ibunya menebang pohon yang ada di lahan Betul, pertanian. itu kalau baca sendiri, beritanya, ya Allah. Sampai ke pengadilan. Betul. Itu luar biasa. Itu saat itu apa posisinya anak sebagai musuh? Oh iya. Ada anak yang tega membunuh orang tuanya. Betul, betul. Ya, banyak kan kejadian sekarang. Itu anak menjadi musuh. Maka Allah sudah memperingatkan kepada para orang tua ya dalam surat At-Taghabun ya, ayat 14. Surat At-Taghabun itu surat ke-64 ayat 14. Inna min azwajikum wa auladukum
aduwallakum, maka fahdharuhum. Allah berfirman bahwa sesungguhnya ada di antara pasanganmu, ya, bagi istri adalah suami, bagi suami adalah istri, dan anak-anakmu yang menjadi musuh bagimu. Ya, itu sudah dikasih sudah tahu. diberitahu. Maka apa? Fahdharuhum. Maka berhati-hatilah kamu. Gitu. Jadi kenapa kita harus berhati-hati? Maksudnya hati-hati di mana? Hati-hati dalam proses mendidiknya, merawatnya. Ya, dari sejak awal. Bahkan kalau saya berpendapat, ya, namanya pendidikan anak itu dimulai jauh hari sebelum menikah. Ya. Pada saat penentuan pemilihan pasangan. Mulai dari pemilihan pasangan itu sudah menentukan anaknya. Oh, menarik. Anak saya nanti akan saya jadikan seperti apa, itu tuh saat memilih pasangan dulu. Maka Rasulullah sudah memberikan clue kan, memilih pasangan itu li jamaliha, dari kecantikan dan ketampanannya. Betul. Li maliha, dari hartanya. Li banatiha, nasabnya. Dan li diniha, dari agamanya. Dan pilihlah agamanya, maka engkau akan mendapatkan unta merah, kan gitu. Betul. Jadi ketika kita memilih agamanya, maka insya Allah selesai yang 3 ini. Oke, jadi yang penting milih satu dulu, itu kategori prioritasnya. Prioritas, agamanya baik, maka untuk urusan yang 3 ini insya Allah gampang mengikuti. Karena janjinya, maka engkau akan mendapatkan unta merah. Unta merah itu harta termahal saat itu di masa Rasulullah, ya. Nah, insya Allah selesai itu. Nah, nanti agamanya baik, insya Allah dia akan mendidik dengan baik. Agamanya baik, ketika mendapatkan ujian dia akan bersabar. Betul. Agamanya baik, ketika dia mendapatkan kegembiraan dia bersyukur. Agamanya baik, ketika dia sudah berusaha maka dia akan tawakal. Betul. Seperti itu. Jadi kuncinya di agamanya. Maka kalau dia sudah bisa mendidik dengan baik, insya Allah anak tidak akan menjadi musuh. Nah, kan tadi yang pertama tidak akan menjadi ujian. Betul. Nah, meningkat tidak akan menjadi musuh. Nah, ini berhati-hati di sini. Sejak awal sudah menentukan itu, lalu berhati-hati mendidiknya, berhati-hati berinteraksi, berhati-hati dalam berkomunikasi. Sekarang ini banyak sekali masalah keluarga karena kurang komunikasi. Yang tidak baik. Dan komunikasi itu juga harus berhati-hati, ya, menjaga. Apalagi anak sekarang mungkin bahasanya beda, Ustazah. Maka tadi wal yaqulu qaulan sadida. Maka perhatikan perkataanmu, hendaklah kamu mengatakan yang benar, gitu ya. Jadi itu menghindari itu. Masya Allah. Jadi untuk para jomblo lillah nih, itu tipsnya kalau mau bagaimana punya anak yang solihah, mulai dari mencari pasangan yang baik, utamanya diniyahnya, agamanya. Begitu ya Ustazah. Itu kok kayaknya berat kalau udah sampai anak adalah musuh, ya Allah. Itu anak bisa menjadi musuh. Anak bisa menjadi musuh. Bukan adalah, ya. Oh iya, betul. Beda soalnya. Itu ada kemungkinan ke sana, tapi semoga tidak, kemungkinan tidak juga. Oh iya, begitu. Nah, ini kalau ini yang sering populer nih, ada menjadi alasan bahwa ada orang ini punya anak, orang tua ini punya anak karena merasa anak itu adalah aset untuk masa depan. Saya ingin punya anak biar rezeki banyak. Saya ingin punya anak biar nanti ketika saya sudah tua ada yang merawat dan sebagainya. Itu bagaimana, Ustazah? Baik. Anak menjadi aset bagi masa depan orang tuanya, itu kita harus merubah mindset. Maksudnya bukan sekedar dari sisi harta. Bukan sekedar dari sisi nanti setelah saya tua nggak bisa ngapa-ngapain, bisa ada yang merawat. Nah, jangan sekedar itu. Oh, jadi tujuannya lebih besar lagi, lebih lebar lagi. Kenapa? Kita belum tentu jadi tua. Iya ya. Karena karena kita kan bisa jadi Allah putus usia kita sampai di usia masih muda, gitu ya. Jadi belum tentu jadi tua. Iya juga. Kemudian dari sisi harta, kita tidak boleh bergantung pada orang lain.
Oh iya. Jadi makan dari rezeki, dari hasil tangan sendiri itu lebih mulia daripada meminta-minta walaupun itu kepada anak gitu ya. Nah, maka mindset itu harus kita luruskan. Oh, luruskan, iya betul. Karena banyak yang seperti itu. Betul. Nah, jadi Masya Allah. Anak aset saya itu. Anak sebagai aset masa depan orang tuanya ini adalah yang utama adalah aset akhirat, kehidupan akhirat. Di saat kita sudah wafat, sudah berada di liang kubur, kemudian nanti diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditempatkan di mana gitu ya. Salah satunya itu karena anak kita. Ketika anak kita anak yang soleh, maka insya Allah dia akan bisa mengantarkan orang tuanya ke surga. Nah, ini yang kita rencanakan, yang kita harapkan. Itu goalnya begitu, Ustazah? Iya, betul. Jadi sabda Rasulullah SAW bahwa jika meninggal anak Adam akan terputuslah kecuali amalnya. Yang 3. Nah, terputuslah amalnya kecuali yang 3. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Jadi kalau anak soleh ini dia selalu mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan kedudukan yang baik di akhirat nanti. Anak yang ahlul Quran menjadi penghafal Al-Quran, dia akan memberikan mahkota cahaya bagi orang tuanya di akhirat. Anak yang senantiasa beramal baik, ya, beristighfar, mendoakan orang tua, bersedekah dan sebagainya, dia secara otomatis mengalirkan pahala pada orang tuanya. Sehingga bahkan ada sebuah kisah di dalam hadis itu, orang tua di sana itu sampai terheran-heran, ya Allah, kok aku bisa begini gitu ya, kok saya bisa sampai di taraf ini begitu. Salah satu jawabnya adalah itu karena doa anak. Aduh ya Allah, saya merinding. Itu karena doa anak. Maka saya dapat clue yang sangat bagus tuh waktu Munas JSIT di Makassar bulan Juli lalu ya, dari seorang ustadz. Dalam kesimpulan materinya itu begini, kesolehan orang tua adalah jaminan hidup bagi anaknya, dan kesolehan anak adalah jaminan surga bagi orang tuanya. Ya, ya kan? Ketika orang tua soleh, maka insya Allah anaknya terjamin kehidupan di dunianya. Betul. Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Ya, bahwa kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam yang dalam perjalanan ketika mendapatkan rumah yang sudah reot, di situ ada anak yatim, maka Nabi Khidir membangunnya kembali, menegakkan kembali rumah. Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau tidak mengambil upah kepada orang lain untuk menegakkan bangunan itu, untuk membangun bangunan itu kembali begitu? Saat itu karena perjanjian awal, kalau Nabi Musa mau ikut dalam perjalanan Nabi Khidir, maka nggak boleh bertanya, nggak boleh banyak bertanya. Tapi karena yang dilakukan Nabi Khidir itu sesuatu yang bikin penasaran begitu ya, akhirnya Nabi Musa kan banyak bertanya. Jadi tanya terus gitu. Setiap pos bertanya, bertanya. Nah, sampai bahkan Nabi Khidir mengatakan, selesai sesudah kebersamaan kita dalam perjalanan, karena tidak mengikuti ini ya. Akhirnya Nabi Khidir menjelaskan bahwa di sini ada anak yatim, di mana bapaknya dulu adalah orang yang soleh. Gitu. Disitulah kesolehan orang tua menjadi jaminan kehidupan anak. Masya Allah. Ya Allah. Di sisi lain ya, kesolehan anak menjadi jaminan surga bagi orang tuanya. Nah, maka apa kita? Kita berupaya. Ya, memang harus berupaya. Harus diupayakan terus. Betul. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Dan namanya anak itu tidak ada habisnya ya. Betul. Jadi anak yang dianggap anak itu bukan hanya ketika lahir sampai balik, tidak.
Tidak. sampai sepanjang masa. Sepanjang masa ketika Sepanjang mungkin dia masa. sudah menikah, sudah menikah punya pun bahkan dia sudah punya anak, itu iya. anak kita gitu. Tetap anak Jadi kita tetap punya kewajiban untuk memberikan nasihat gitu ya, untuk menjadi selalu anak soleh gitu ya. Maka bahkan anak saya sudah menikah sekarang itu, saya masih suka bertanya malam gitu, saya menjelang tidur, saya tanya, sudah pada ngaji belum gitu ya. Nanti jawabannya udah gitu. Kalau mereka sepanjang hari habis aktivitas belum ngaji, nanti dia ngaji dulu, terus habis itu baru balas ini sudah gitu. gitu. Jadi ada apa namanya, kontrol di situ. Tetap ya. ada kontrolnya. Padahal Ada hal-hal kontrol. yang mendasar ya. Hal mendasar. Itu sudah punya anak juga. Nah, gitu. Masya Allah. Jadi kita saling mengingatkan, Masih terus saling ini, mengingatkan. karena memang betul ya. Saya betul-betul merasakan bahwa ketika anak kita soleh, maka kenyamanan, ketenangan hati, ketentraman itu akan ada di dalam hati kita. Masya Allah, ya betul. Seorang anak ketika punya orang tua soleh, maka dia juga merasakan kenyamanan, ketenangan menjalani kehidupan. Itu ya. Betul sekali. Maka aset masa depan orang tua itu adalah aset masa depan kehidupan akhirat. Betul. Asetnya yang dimaksud itu. Betul. Maka caranya bagaimana? Ini Kita berarti harus berusaha untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh, sehingga anak-anak kita ini tidak menjadi ujian, tidak menjadi musuh, betul. tapi dia menjadi aset masa depan kita di surga. Betul, betul sekali. Kalau bisa Masya Allah. seperti itu wah itu betapa. Masya Allah goalnya ya. Jadi Iya. ternyata pertama banyak yang salah kaprah juga Ustazah, Iya. bahwa bilang anak itu aset ya berarti nanti kalau anak sudah berpenghasilan harus ngasih dong gitu, Nah. dan sebagainya. Ternyata yang dimaksud tadi pemirsa, aset itu adalah aset akhirat. Jadi Betul. orang tua itu harus bisa mengupayakan dirinya sendiri untuk Iya. kehidupannya sendiri. betul. Begitu, dan caranya tadi banyak. Begitu tadi Ustazah kita sudah banyak sekali ya. Ini secara singkat, mohon diberikan kunci sukses mendidik anak, terutama anak-anak sekarang yang banyak sekali cobaannya, banyak sekali apa ya, dapat masukan-masukan informasi yang benar tidaknya kita belum tahu. Iya, betul. Mohon Ustazah, kuncinya Iya, bagaimana? baik. Jadi supaya kita memiliki anak yang tidak menjadi ujian, ya, tidak menjadi musuh, ya, maka orang tua itu yang pertama harus punya modal takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa. Nah, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah modal utama dalam mendidik anak, karena kita harus menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Betul. Kemudian orang tua juga harus memiliki sifat sabar. Sabar. Ya. Oke. Dalam perjalanan mendidik anak, kita pasti akan menemui banyak lika-liku, pernak-pernik perjalanan mendidik anak ya. Wah, itu nanti bisa simpel Iya, sampai kompleks. Ada anak yang gampang diajari, anak yang begitu penurut dinasihati, tapi ada anak yang tidak seperti itu gitu ya. Maka orang tua harus sabar. Lalu setiap kata yang kita sampaikan, setiap nasihat yang kita berikan, maka usahakan selalu perkataan yang benar. Perkataan yang Ya, perkataan yang benar. Dan yang terakhir, banyak-banyaklah mendoakan anak. betul. Ya, jadi doa untuk anak-anak kita, setidaknya minimal kita mendoakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minimal itu. Minimalnya. Minimal itu. Setiap habis sholat ya. Bahkan dalam posisi apapun, sambil masak boleh, sambil ini boleh, sambil menemani anak sambil berangkat tidur, memandangi dia lagi. Betul, ya Allah, jadikanlah anak saya ini anak yang faqih dalam agama, anak yang soleh solihah, anak yang bermanfaat bagi umat, anak yang bisa mengantarkan orang tua kepada kehidupan bahagia di akhirat kelak. Masya Allah gitu. Masya ya. Allah sekali. Nah, jika suatu hari kemudian kita melihat ada masalah dan kita merasa begitu berat begitu ya, doa kita terus ditambah ya, bacakan pada mereka Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah saja. Betul, baca Al-Fatihah. Saya belajar juga dari kisahnya
Ustadz Abdul Somad itu ya. Oke. Ibunya itu kan membacakan. Masya Allah sekali itu. Masya Allah. Ibunya tidak pernah kurang dari 1000 kali membaca Al-Fatihah Iya. untuk beliau. Itu luar biasa. Iya. Saya belum sampai segitu. Masya Allah, iya. Tapi saya sudah melihat efeknya, gitu ya. Membacakan Al-Fatihah untuk anak itu sangat tinggi, sangat besar efeknya ya. Jadi kita lakukan karena orang tua itu doa untuk anaknya makbul. Makbul. Ya, makbul. Jadi mari kita sebagai orang tua juga berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh, karena kesolehan orang tua itu menjadi jaminan kehidupan anak. Soleh orang tua menjadi jaminan kehidupan anak. Iya. Oke. Dan kesolehan anak menjadi jaminan surga bagi orang Kesolehan tuanya. anak menjadi jaminan surga orang tuanya. Masya Iya, Allah, betul. luar biasa Mudah-mudahan sekali. kita memiliki anak-anak soleh-solihah, kita pun menjadi orang tua yang soleh dan solihah. Masya Allah, betul itu Sehingga reminder. nanti Allah tempatkan kita di surga bersama-sama dengan keluarga kita. Amin, Jeh. Itu barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Semoga nanti bertemu lagi di lain Di kesempatan. lain kesempatan, Masya Allah. Jadi pemirsa podcast, paling tidak kunci suksesnya ada 3: takwa kepada Allah, mendidik dengan baik, dan banyak-banyak mendoakan anak Iya, kita. betul. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Sama-sama. Ari atas kehadirannya, atas ilmunya yang sudah di-share. Tidak hanya pemirsa, saya di sini juga kayak Masya Allah, saya sebagai anak, sebagai orang tua jadi refleksi sedikit begitu. Terima kasih Ustazah Ari, ilmunya insya Allah Sama-sama. bermanfaat untuk kami. Dan pemirsa jangan lupa nantikan podcast kami selanjutnya. Kami tutup, mohon maaf apabila dalam membawakan ini terdapat kekurangan. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.